Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengisi formulir pengukuran debit, di mana teman-teman petugas OP terkendala dalam memasukkan data yang sudah diambil di lapangan ke dalam formulirnya. Seluruh materi ini saya ambil dari SNI 8066 tahun 2015 tentang tata cara pengukuran debit aliran sungai dan saluran terbuka menggunakan alat ukur arus dan pelampung. Dalam video ini akan dibagi menjadi 3 video ya. Yang video sekarang ini mungkin salurannya berbentuk persegi. Video yang kedua itu bentuk trapesium, dan video ketiga adalah bagaimana cara menggambar sketsa penampang pengukuran kecepatan aliran. Langsung saja, teman-teman petugas OP di lapangan anggap mempunyai saluran persegi dengan lebar 1,24 dan ketinggian air 0,64. Dan ini letaknya di bagian hulu ya. Mungkin sebelumnya yang sudah mengikuti materi saya di kelas tentang tata cara di lapangan pengukuran debit dengan pelampung mungkin sudah tahu bahwasanya kita harus membagi dua bagian ya, antara saluran hulu dan hilir, dan bagaimana kita menentukan titik-titiknya seperti saluran harus lurus, tidak boleh berkelok, kemudian aliran juga harus tenang ya, seperti itu. Lanjut, dengan lebar 1,24 ini kita akan bagi dua bagian saluran yang masing-masing adalah 0,62 meter. Kemudian dalam peletakan pelampungnya, saya merekomendasikan peletakan pelampungnya di tengah-tengah. Diusahakan tengah-tengah. Bapak teman-teman tugas OP bisa mengukur dari bagian tepi saluran sekiranya setengah dan nilai 0,62 ini. Begitu juga dengan cara melepaskan pelampungnya ya. Mungkin kita sudah mempraktikkan di lapangannya bagaimana cara yang melepaskan pelampung agar tidak mengganggu aliran yang akan dilewati pelampung itu. Oke, kalau sudah dapat seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam formulir B2. Kenapa B1-nya tidak saya masukkan? Karena mungkin rata-rata sudah bisa ya mengisi formulir B1. Maka saya langsung lompat ke B2. Nanti di akhir video akan saya tampilkan juga formulir B1-nya. Kita langsung ke pengisian formulir B2 saja. Jadi ini pelampung pertama di hulu, di saluran hulu itu jarak pelampungnya adalah 0,31. Kemudian ketika sudah siap semuanya, pelampung tinggal dilepas. Nah, pada saluran hilir dianggap pelampung ke arah kiri. Jadi yang awal tadi dekat di tengah, kemudian di bagian hilirnya itu dia berbelok dengan jarak 0,14 dari tepi. Nah, ini langsung bisa ditulis dalam formulir B2, jarak dari tepi 0,14. Kemudian panjang lintasan 3,72. Kenapa? Karena batas panjang lintasan minimal adalah 3 kali dari lebar saluran. Jadi saya memakai batas minimal yaitu 3 dikali 3 dikali 1,24. Jadi 3,72. Didapat waktu 7,11, maka kecepatan pelampungnya adalah 0,52. 0,523 ini didapat dari 3,72 dibagi 7,11. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke pelampung bagian kedua. Nah, ini kembali lagi ke saluran hulu. Letakkan pelampung sepresisi mungkin di tengah-tengah bagian kedua ini. Kemudian ukur jarak dari ujung tepi kanan saluran ke tengah-tengah. Yang didapat adalah 0,93. Jadi bisa langsung kita tulis pada formulir B2, yaitu jarak dari tepi kanan bagian hulu pada pelampung kedua adalah 0,93. Kemudian kita lepaskan pelampung sesuai dengan panjang lintasan, dan tidak lupa juga untuk memberikan stopwatch. Didapat pelampung bergeser ke arah kiri ya, lebih ke arah kiri, kemudian diukur kembali dengan jarak 1,12. Maka nilai 1,12 ini bisa kita tulis dalam formulir. Panjang lintasan sama,
tapi waktunya berbeda, 7,40. Kecepatan pelampung sama 3,72, panjang lintasan dibagi waktu. 3,72 dibagi 7,40, maka kecepatan pelampung pada pelampung kedua itu 0,502. Nah, kalau sudah ini sudah saya sketsakan kondisi salurannya dengan jarak sekian dan tinggi sekian. Kemudian vulnerability satunya sudah saya buatkan juga, vulnerability 2-nya sudah saya buatkan juga. Kemudian bisa disimpulkan bahwasannya di sebelah kiri dari batas itu kecepatannya 0,523 meter per second, sedangkan di sebelah kanan itu kecepatannya 0,502 meter per second. Nah, sekarang bagaimana kita mengekspor data-data ini ke formulir B3? Nah, jadi secara garis besar kita mempunyai tiga bagian tiga bagian dari saluran ini. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Kemudian untuk bagian pertama ini luasannya segini, dari 0,62 ke 0,65. Jadi kalau misal pakai rumus persegi itu berarti 0,62 dikali 0,65, maka ketemu 0,403. Karena kebetulan di hilir kita simetris ya, salurannya, bentuk salurannya simetris, maka disamakan 0,403. Kemudian mendapatnya rata-rata 0,403 juga, karena 0,403 ditambah 0,403 dibagi 2 hasilnya akan sama. Kemudian untuk mengisi kecepatan aliran di batas bagian penampang, itu sebelah kanan adalah 0, karena di 0 ini tidak mempunyai kecepatan aliran apapun. Kemudian yang di sebelah kiri dimasukkan nilai 0,523 meter per second, sesuai dengan dari formulir B2 ya. Jadi dimasukkan jadinya 0,523. Kemudian didapat rata-rata ini dari 0 ditambah 0,523 dibagi 2. Hasil kecepatan rata-ratanya 0,615. Kemudian untuk permukaan ini adalah rumus dari mengkali nilai faktor K, koefisien dari pelampung. Nah, seperti ini. Ini saya sudah membuatkan Excel-nya, nanti saya taruh di deskripsi ya. Untuk sheet Excel-nya, jadi teman-teman petugas OP tinggal hanya mengisi kedalaman pelampung yang tenggelam berapa, atau kemudian kedalaman air berapa, nanti ketemu nilai K-nya di sini. Jadi nilai K ini sebelum ke sana, jadi ceritanya kondisi pelampung ini ketenggelam 0,14 meter atau 14 cm. Dengan dimasukkan dapat nilai K 0,9088, kemudian 0,9088 ini dikali dengan nilai rata-rata, hasilnya dapat nilai 0,237. Kemudian untuk debit sendiri itu 0,237 dikali dengan luas penampang rata-rata, hasilnya adalah 0,095. Kita sudah mendapatkan debit di bagian pertama. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, di mana bagian kedua ini adalah luasnya, jadi kanan kirinya, jadi semua luasan ini adalah bagian kedua. Jadi kita masukkan, jadi lebar total semuanya adalah 1,24 dikali dengan 0,65 sesuai dengan rumus luas dari persegi ya. Dapatkan nilai 0,806. Kemudian karena di hilir kita itu simetris dengan yang hulu, maka nilainya akan sama. Kemudian rata-ratanya sama kayak tadi, hulu tambah hilir atau 0,806 tambah 0,806 dibagi 2. Seperti ini. Dan untuk kecepatan aliran di batas bagian penampang kanan, karena dia memiliki ini garis segmen 2 kita, jadi di sebelah kanan dari saluran itu mempunyai kecepatan 0,523, maka langsung kita tulis di bagian sini 0,523. Kemudian yang di sebelah kiri itu ada kecepatan 0,502 meter per second, ditulis seperti ini. Kemudian lanjut untuk rata-ratanya itu sama, 0,523 ditambah 0,502
kemudian dibagi 2, hasilnya 0,512. Kemudian yang permukaan juga sama, faktor K dikali dengan nilai rata-rata, hasilnya ada 0,465. Kemudian untuk debit itu dari kecepatan permukaan dikali dengan rata-rata luas penampang, maka mendapatkan debit di bagian kedua itu 0,375 meter kubik. Kemudian yang ketiga, ini luasannya jadi 0,62 dibagi 0,65, maaf, dikali 0,65, mendapatkan nilai 0,403, sama ya dengan bagian pertama karena bentuknya simetris. Nah, yang berbeda adalah kecepatan aliran di batas penampang bagian kanan. Karena dari saluran ya, bagian kanan saluran itu mempunyai kecepatan 0,502. Sedangkan di bagian kirinya itu tidak ada kecepatan sama sekali. Maka tulis seperti ini. Kemudian rata-rata ini 0,502 ditambah 0 dibagi 2 itu hasilnya 0,51. 0,51 ini kemudian dikali dengan faktor K untuk mendapatkan kecepatan aliran permukaan yaitu 0,228. Kemudian untuk mendapatkan debit sama, kecepatan aliran permukaan dikali dengan rata-rata, mendapatkan debit di bagian ketiga adalah 0,091. Kemudian untuk debit total ini tinggal dijumlahkan saja ketiganya, mendapatkan nilai 0,561 meter kubik per detik, atau bisa dikonvert menjadi 561 liter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.